Dua-duanya bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke. Oke, dua ini. Ya, kita mulai ya. Untuk ya, uji ANOVA dan alternatif ANOVA ya. Ini pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga terakhir ya, saya hanya 3 kali. Yang kemarin uji T, saya harapkan kalian bisa lah ya. Bisa nanti. Mudah-mudahan untuk nilai saya bagus ya. Karena ya pasti mudah lah. Nilai saya tidak hanya saya, karena dosennya banyak ya. Semoga yang dosen lain juga bagus ya. Ini uji kemarin uji T, ini uji ANOVA. Bedanya sudah tahu ya. Kalau uji T itu, uji T dan ANOVA itu sama-sama statistik parametrik, sama-sama parametrik ya. Tapi bedanya apa? Kalau ANOVA ini uji T hanya 2 kelompok ya, hanya untuk 2 kelompok atau 2 variabel ya. Sama-sama uji beda ya, untuk melihat perbedaan atau untuk membandingkan persamaannya. Perbedaannya adalah uji T untuk 2 kelompok saja ya, atau 2 variabel. Kalau ANOVA ini lebih dari 2 ya, lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Jadi uji ANOVA ini uji yang memberikan gambaran hasil yang hampir sama dengan uji T ya. Tadi ada beberapa persamaan ya, di mana hasilnya memberikan gambaran hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat ya. Kalau ada beda berarti kemungkinan ada hubungan ya. Uji ANOVA memiliki kelebihan dibanding uji T, yaitu dapat dilakukan untuk menguji lebih dari 2 variabel. Syarat uji ANOVA dan uji T sama ya, data harus normal dan homogen. Ada berapa jenis ANOVA, uji ANOVA ya, tapi untuk kali ini kita belajar 3 saja ya. Jadi ada one way ANOVA ya, ANOVA satu jalan atau ANOVA satu arah, mungkin kalian sudah tahu ya. Dan ada repeated ANOVA ya. Repeated ANOVA ini seperti uji T berpasangan ya, yang ada di uji pada hari pertama, mungkin kedua, ini menguji bedanya sebelum dan setelah, uji bedanya dengan uji T berpasangan. Tetapi kalau ada 3 atau 4, kalau pakai uji T terlalu lama ya, terlalu banyak ujinya, sehingga pakai uji repeated ANOVA. Kemudian ada ANOVA two way, ANOVA 2 arah. One way ANOVA, ini kita belajar pertama yang one way ANOVA, untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara 2 variabel atau lebih, mana variabel dependen satu dibandingkan dengan lebih dari 1 variabel independen ya. Contoh ya, seorang peneliti melakukan penelitian tentang aktivitas ekstrak daun bunga matahari dalam menurunkan tekanan darah sistol mencit putih jantan. Jadi yang diteliti adalah ekstrak daun bunga matahari ya, kita singkat EDBM. Pengaruhnya, diuji pengaruhnya terhadap tekanan darah sistol TDS. Ya, sini ada 5 kelompok ya, kelompok 1 untuk negatif, 2 positif, 3 dosis 1, dosis 2 dan dosis 3. Kemudian ini adalah tekanan darah sistol ya. Di
replikasinya 4 kali ya, 1 2 3 4 ya. Ya, ini tentunya kalau karena kelompoknya lebih dari 2 ya, kita pakainya UCT uji apa ANOVA ya. Karena variabel bebasnya hanya 1 ya, kita pakai one way ANOVA. Sekarang langsung kita coba di SPSS ya, silakan dibuka. Kita buka Excel yang pernah saya kirim dulu. Ya, apakah datanya sudah ada di situ? Buka, sudah ada belum? Ya, kalau belum ada di copy ya, belum ada di copy dari PowerPoint ya ke Excel dulu. Nah, di punya saya sudah ada ya. Kalau kalian belum ada, di copy dulu ke Excel ya, karena dari Excel baru bisa di copy ke SPSS, dari PowerPoint tidak bisa. Oke ya, kita lihat kelompok ya. Ada kelompok perlakuan dan negara sistol ya, negara sistol. Kita bikin di ini ya, seperti biasa diisi variable view kelompok. Kemudian satunya apa? Negara sistol. Yes ya. Desimalnya 0 seperti biasa. Sudah dicoba? Kemudian data view. Ya, variable view tadi kelompoknya ada 5 ya, jadi diisi dulu value-nya. Kelompoknya ada 5, diisi dulu value-nya ya. Satu tadi apa? Kontrol negatif. Terus 2 kontrol positif. 3 apa tadi? Dosis 1. 4 dosis 2. 5 dosis 3 ya, diisi. Sudah bisa? Halo? Bisa, Pak. Oke ya. Ya, kalau yang belum bisa dicoba ya. Oke, sekarang data view ya, data view kita isi dulu kelompoknya ya. Kelompoknya ada 5 tadi, masing-masing kelompok ada 4 kali pengukuran, jadi kita tulis saja 1 kali itu sebanyak 4 kali, 2 juga sebanyak 4 kali, 3 4 kali,
5 4 kali, jadi total 20 ya, total 20. Kemudian untuk tekanan darah sistolnya cukup di copy paste saja, copy. Oke. Ya, tinggal copy paste saja ya. Kalau di farmasi ini yang paling sering dipakai ANOVA. ANOVA yang sering dipakai. Setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, selalu di awal ya, kalau kita ada data sebelum melakukan uji T, ANOVA dan lain-lain, kita lakukan dulu uji normalitas ya. Itu normalitas semacam screening ya. Jadi uji normalitas untuk mengetahui data yang akan kita uji ini, termasuk itu akan menggunakan statistik parametrik atau non parametrik ya, apakah datanya normal apa tidak, dan distribusi normal apa tidak ya. Karena normal pakai statistik parametrik ya, kalau tidak normal pakai statistik non parametrik. Kita coba ya, kita coba uji normalitas. Masuk mana? Deskriptif, terus masuk explore. Yang mau dicoba yang mana? Tekanan darah ya. Watch, normality, continue. Oke. Ya, keluar output seperti ini ya. Kalau kita lakukan uji normalitas, kita langsung melihat Sapirowicz saja ya, karena datanya sedikit ya, kita pakai Sapirowicz. Signifikansinya 0,001 ya. Kalau 0,001 itu artinya apa? Signifikansi untuk uji normalitas 0,001. Ini artinya apa ya? Normal atau tidak ini datanya? Kalau lihat signya begini. Tidak, Pak. Tidak normal ya. Ya, ini seharusnya tidak normal. Kalau tidak normal kita tidak bisa pakai ANOVA seharusnya ya. Kita pakainya apa ya? Penggantinya ANOVA, alternatif ANOVA ya, namanya Kruskal-Wallis. Tetapi untuk latihan ini kita anggap saja ini pura-puranya ini normal ya. Anggap saja, kita asumsikan ini normal ya, karena untuk latihan supaya tidak banyak pakai data ya. Kita asumsikan ini normal. Seharusnya ini tidak normal ya. Oke, supaya ini bisa cepat ya, supaya kita asumsikan ini normal ya. Walaupun tadi sekali lagi karena signya kurang dari 0,05 disimpulkan bahwa tidak normal ya. Kemudian karena kita anggap ini normal misalnya ya, normal, kita lakukan uji ANOVA. Jadi untuk SPSS ini selalu melalui analyze ya, analyze, kemudian kita masuk ke ANOVA termasuk compare mid ya, termasuk uji yang membandingkan ya, sama seperti uji T, dan kita turun ke one way ANOVA. Kelompok itu di bawah di faktor, TDS itu yang dependent list ya. Kita lakukan uji ANOVA. Yang lain
jangan diutak-atik dulu ya. Lakukan uji ANOVA. Ya, signifikansi dari ANOVA adalah 0,000. Ya. Jadi uji ANOVA ini, uji dari ANOVA ini untuk melihat ya, apakah ada perbedaan dari masing-masing kelompok uji. Apakah ada perbedaan rata-rata TDS dari masing-masing kelompok ya, untuk perlakuan. Jadi minimal ada satu ya, minimal ada satu perbedaan. Minimal ada satu perbedaan ya. Tapi kita belum tahu kelompok yang mana, mungkin 1 dengan 2, atau 1 dengan 3, atau 1 dengan 4, yang mana belum tahu ya. Yang minimal ada satu pasang kelompok yang berbeda ya, satu pasang yang berbeda. Itu gunanya uji ANOVA, uji F ya, yang pertama, uji ANOVA secara umum. Ya. Jadi kalau signya kurang dari 0,05, minimal ada sepasang yang berbeda signifikan. Tapi kalau signya lebih dari 0,05 ya, sig uji ANOVA ya, pasti tidak ada yang berbeda, tidak perlu dilanjutkan post hoc. Tapi kalau signya kurang dari 0,05 ya, untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda signifikan, ya kita lanjutkan dengan uji post hoc ya. Jadi kalau menguji ANOVA jangan langsung post hoc, tidak, kita uji ANOVA dulu ya, tahu ANOVA-nya signya kurang dari 0,05 atau ada perbedaan signifikan, baru kita teruskan ke uji post hoc ya. Kita kembali ke ini SPSS nya. Ya, tadi output ya. Lihat ini uji F, uji ANOVA ini sama ya. Kemudian signifikansinya ini signifikan. Baru kita teruskan dengan post hoc ya, uji lanjutan. Caranya sama ya, yang tadi juga. Compare mean, kemudian one way ANOVA. Kita klik post hoc. Sebelumnya ini ya, sebelumnya kita lihat dulu homogen apa tidak. Jadi ada 3 langkah untuk melakukan uji ini ya. Kita lihat homogeneity ya, homogeneity. Ulangi ya, kita klik option, kemudian klik yang homogeneity of variant test untuk mengetahui apakah datanya homogen atau tidak. Muncul homogenitas ini untuk apa? Untuk melihat, karena uji post hoc juga ada 2 jenis ya, untuk data yang homogen atau tidak. Kalau homogen nanti bagian atas, yang tidak homogen di bagian bawah ya. Homogeneity kita klik dulu, continue, oke. Ya, kita lihat ini test of homogeneity, homogeneity of variance. Kita lihat yang paling atas ya, kita basis pada rata-rata saja ya. Signya 0,715 ya. Kalau di atas 0,05 berarti data itu homogen ya. Karena homogen dan tidak homogen nanti pilihan untuk uji post hoc-nya itu berbeda. Kita kembali lagi ke SPSS, karena ini tadi homogen. Kita ulangi lagi, analyze, compare mean, one way ANOVA, kemudian post hoc. Ya, post hoc-nya ada 2 bagian ya, satu yang homogen, homogennya yang atas.
Equal variance sum itu artinya datanya diasumsikan homogen ya, atau homogen. Kalau yang bawah equal variance not sum, datanya tidak homogen. Karena datanya homogen, kita pakai yang bagian atas. Ada beberapa pilihan ya, silakan, cukup banyak, ada pilih yang mana bebas ya. Bisa Anda coba-coba ya, tapi saya sering pakainya 2K atau Duncan ya. Coba kita pakai 2K. Pakai 2K seperti ini. Continue, kemudian OK. Akan keluar seperti ini ya, ada multiple comparisons. Ya, ini untuk melihat perbedaan dari masing-masing kelompok ya. Misalnya kontrol negatif dan positif ini ada bintangnya ya. Kalau ada bintang berarti menunjukkan ada perbedaan. Kemudian juga dari signifikansi 0,000 ya, kurang dari 0,05 berarti ada perbedaan. Kalau tidak ada bintang berarti tidak ada perbedaan ya. Misalnya kontrol positif dan dosis 3 tidak ada bintangnya. Di signya juga kita lihat bahwa dia besar ya, signya lebih besar dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan antara kontrol positif dan dosis 3. Itu seterusnya ya. Tapi oleh SPSS sudah direkap ya, oleh 2K sudah direkap. Nah, oleh 2K sudah direkap seperti ini. Ya. Ada yang tahu? Ada yang membaca output SPSS seperti ini? Anda sudah tahu belum? Kok ada yang baru masuk ya? Ya, ingat-ingat ya bahwa kalau ada angka ya, ini angka rata-rata ya, rata-rata TDS ya. Kalau angka rata-rata TDS-nya berada di satu kolom atau satu subset, ini ada 3 subset ya. Subset 1, 2, dan 3. Kalau angkanya berada di dalam satu kolom atau subset, berarti tidak ada perbedaan. Kalau dia berada di beda subset, berarti ada perbedaan. Ada perbedaan. Ya. Jadi kontrol positif dan dosis 3 tidak berbeda. Kontrol negatif ini berbeda signifikan dengan semua kelompok ya, karena dia berada sendiri di sini subset 3. Ya. Ya, ini outputnya ya, output dari SPSS tadi ya.
Ya, nanti besok paling soalnya seperti ini ya. Contoh soal. Ini adalah data, kemudian informasi, pengetahuan, ya itu aja paling. Karena tidak mungkin ya mahasiswa dikasih soal begini, kerjakan di SPSS, ya, waktunya tidak cukup ya. Jadi saya langsung sajikan output saja ya. Jadi mahasiswa nanti diharapkan bisa menginterpretasi ya, bisa memahami apa maksud dari output. Jadi kalian mungkin tidak. Karena saya pernah buat soal dulu ya seperti ini. Ada data, kemudian diminta mahasiswa mengerjakan menggunakan SPSS ya. Hanya sebagian saja yang bisa ya. Sebagian lagi ya bingung ya, entah gimana, saya juga heran. Udah diberi kuliah kok sampai ujian juga nggak paham juga ya. Ada lagi yang macet, laptopnya lah segala macam ya. Jadi akhirnya saya putuskan ya sudah, bisa pakai SPSS ya. Ujian tapi sudah nanti ada output seperti ini, bisa nanti ditanya informasinya apa, pengetahuannya apa ya. Informasi itu berarti kelompok 2, 3, 4, 5 berbeda signifikan terhadap kontrol negatif ya, karena semuanya berbeda kan. Informasi yang lain, dosis 3 tidak berbeda signifikan terhadap kontrol positif, berarti aktivitasnya setara ya. Jadi ekstrak daun bunga matahari ini kemampuannya menurunkan tekanan darah sistol itu setara dengan kontrol positif ya. Positif misalnya apa? Gillibrand Climate misalnya. Itu adalah pengetahuannya ya. Tapi kalau informasinya bahwa secara statistik tekanan darah sistol pada kontrol positif tidak berbeda signifikan, dosis 3 tidak berbeda dengan kontrol positif. Seperti itu ya. Tapi pengetahuannya adalah aktivitas ekstrak bunga matahari dosis 3 setara dengan kontrol positif ya, atau obat yang sudah digunakan sebagai obat anti hipertensi. Seperti itu ya. Jadi konsep kalau kalian tanya apa Pak kisi-kisi soalnya Pak, ya seperti itu saya sampaikan. Ada modelnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk Anova? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Afif Mailana, Pak. Afif, panggilannya Ya. Afif ya. Ya. Oke, silakan. Tadi pada uji pos ya, Pak, itu menggunakan apa itu Turke sama Dankin yang sering digunakan. Ya. Nah, itu bedanya keduanya itu apa? Ya, bisa coba nanti. Kita coba ya. Kita coba langsung ya pertanyaan Afif ya. Yang lain saya juga lupa ini. Tadi kita coba apa tuh ya? Karena kita pakai Duncan ya. Iya Afif. Duncan ya. Iya Pak, Duncan. Duncan coba. Duncan donat. Duncan donat. Nah, seperti ini Afif. Seperti ini. Menurutmu bedanya apa?
Menurutmu bedanya apa? Kita coba aja ya, kita coba disandingkan. Bedanya apa, Afif? Bedanya, bentar Pak. Ini sudah saya jejer ini. Kelihatan nggak? Maaf Pak, agak besar sedikit yang bawah, yang Duncan. Kurang gede. Ya. Ini saya tahu. Sudah Pak. Ya, kalau Duncan ini apa ya? Semuanya berbeda ya. Kalau di 2K positif dan 3 ini sama. Kalau di Duncan berbeda nih. Semuanya beda. Ya, kalau di 2K dosis 1 dan 2 nya sama. Tapi di Duncan dosis 1 dan 2 ini berbeda, berada di subset yang berbeda. Bagaimana, Afif? Iya Pak, berarti perbedaannya cuma di itu ya, kolom-kolomnya itu. Dosisnya ya. Iya. Tapi ini perbedaannya cukup signifikan ini, artinya sangat cukup berbeda. Jadi artinya Duncan itu lebih sensitif ya, lebih sensitif ya. Dia bisa melihat perbedaan ya, itu lebih. Menurut saya sensitivitasnya lebih tinggi. Ya jadi nanti kalau kalian lakukan suatu uji ya, kalian melihat ini kok nggak ada perbedaan ini. Ya ada triknya, kita ganti uji outpost yang lain. Kalau 2K dianggap tergantung, kadang-kadang memang ada trik ya, ada trik. Bagaimana kita pakai alat kok statistik itu memang bisa kita trik. Misalnya kita menginginkan dosis 3 dengan kontrol positif itu berbeda ya, kita pakainya Duncan. Tapi kalau kita inginkan itu sama ya, kita pakai 2K. Ternyata sensitivitasnya berbeda-beda ya. Contoh di sini 2 uji ini ya. Oleh 2K dilihat ini sebagai sama ya, tidak berbeda signifikan, tapi di Duncan kok dosis 3 dan positif kok dilihat berbeda. Seperti itu. Gimana Afif? Ada lagi yang mau bertanya? Ya Pak, baik. Kalau dan itu Pak, berarti kesimpulannya antara 2K sama Duncan itu gimana? Sama atau beda Pak? Untuk Bisa beda. pengetahuan. Bisa beda. Jadi jadinya beda kalau begini kan? Simpulannya jadi beda. Dan kan oke, coba-coba yang lain ya. Ya memang ini jadinya simpulannya bisa berbeda. Ya, ini menarik juga ya, artinya mengapa kok datanya sama nanti simpulannya berbeda bisa, karena sensitivitasnya berbeda ya. Kalau di Duncan mungkin lebih menganggap ini berbeda ya, angka 115 21, tapi itu kayaknya lebih sensitif ya, lebih sensitif, artinya yang berbeda tetapi tidak terlalu signifikan, dia anggap ini sama ya. Kalau ini kurang sensitif ya, terbalik saya tadi. Kalau Duncan kurang sensitif, lebih sensitif yang 2K. Kalau zaman waktu saya kuliah S1 dulu, zaman dulu itu ada, kan statistik belum populer ya, belum banyak yang menguasai, banyak dosen yang tidak paham, ada yang marah-marah itu. Udah jelas beda angkanya, kenapa diuji-uji segala, uji statistik. Wah, aneh-aneh katanya. Karena dosennya nggak paham. Dosen saya dulu, saya nggak. Dosen pembimbing
ada pembimbing lain, ada penguji lain yang bertanya, itu sudah dilakukan uji beda belum ya? Dosen pembimbingnya marah-marah, dosen pembimbingnya senior. Sudah jelas angkanya berbeda, rata-ratanya berbeda, ngapain diuji-uji? Dengan mata aja bisa kelihatan loh. Seperti itu. Karena masih ada penolakan statistik waktu itu ya. Karena waktu itu uji statistik masih manual ya, belum ada SPSS seperti sekarang ya, jadi cukup sulit ya. Tapi sekarang uji statistik ya itu mudah kita lakukan ya. Yang paling populer dengan SPSS ini. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih Afif sudah bertanya ya. Saya senang kalau ada mahasiswa yang bertanya, jadi ada yang bisa kita diskusikan. Apakah masih ada? Ya, jadi nanti kalian ya lihat ya, nanti soal ujian bisa outputnya yang oke, bisa yang danker nanti. Kita melihat aja. Karena kesimpulannya bisa berbeda ya. Sekarang kita coba yang repeated ANOVA. Ini bisa kelihatan ya? Halo? Bisa tampak ya? Iya, tapi kok nggak bisa di full screen ya? Oke, repeated ANOVA. Salahnya sama aja. Ini kok ada yang baru masuk ya? Beri kita Ya Pak. Anda baru masuk atau bagaimana nih? Baru bisa masuk Pak, jaringannya lelet betul. Ya, betul. Dari tadi coba-coba masih loading. Nah, sejak oke ya, segera ikutin ya. Nggak bisa terus ini. Kenapa ya? Bisa dicoret-coret ini. Oke lah, ya repeated ANOVA. Ini uji statistik yang dilakukan uji beda lebih dari 2 kali pengukuran. Ini contoh soal apa nama uji statistik dilakukan uji beda lebih dari 2 kali pengukurannya pakai repeated ANOVA gitu. Prinsipnya sama dengan uji variety test ya. Dengan variety test sama. Pada uji T hanya dilakukan 2 kali pengukuran, sedang pada uji repeated ANOVA ini bisa lebih dari 2 kali, more than twice ya. Lebih dari 2 kali. Syarat uji ini adalah data dalam bentuk interval ratio, data terdistribusi normal dan homogen. Normal, homogen. Interpretasi data ya sama ya seperti umum untuk uji beda. Kalau signifikansi faktornya kurang dari 0,05 berarti ada perubahan atau perbedaan yang signifikan. Ada perubahan ya atau perbedaan. Pengukuran pertama, kedua, ketiga itu ada perubahan. Ngefek atau tidak ya. Kalau lebih besar dari 0,05 itu kebalikannya ya. Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan atau tidak ada perubahan yang signifikan pada tiap pengulangan. Kita langsung contoh saja ya. Contoh seperti ini, ada 10 pasien yang diukur kadar gula darahnya
Itu bisa bacanya nanti ya. Jadi kadar gula darah seseorang itu bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan kondisi tertentu. GDS, gula darah sewaktu ya, diukur, kemudian setelah diberi insulin turun ya. Kemudian setelah makan ya, kemudian pasiennya makan, naik lagi. Kemudian setelah 2 jam setelah makan, ikut itu di sini ada 4 kali pengukuran. Ya, ini tidak bisa pakai one way ANOVA, tetapi karena ini berpasangan ya, kita pakainya repeated ANOVA. Buka Excel sudah ada belum? Kalau belum ada kita copy aja. ANOVA. Ya, copy aja dari Excel, dari PowerPoint ya. Cubik terlalu besar, kecilkan saja. Oke, sudah. Sekarang kita buka di SPSS. Seperti biasa variable view ya. Tadi ini ada 4. GDS, post insulin, postprandial 2 jam. Tulis saja GDS, post insulin, postprandial 2 jam. Postprandial itu setelah makan ya. Ini desimalnya gimana nih? Tidak pakai angka belakang koma. Kita tulis saja 0. Oke. Ya. Kalau data seperti ini yang berulang itu tidak perlu pakai value ya. Yang diisi value itu yang seperti UJT ANOVA ya, atau UJT independen ya, ada kelompok ya. Dan kita tulis apa nama perlakuannya di masing-masing value ya. Jadi kalau ini tidak perlu, tak blok semua, copy, kemudian kita paste ya, paste pada ini. Ya, seperti biasa kita lakukan dulu screening awal ya, uji normalitas, analyze, deskriptif, explore. Yang mana mau diuji? Semuanya ya, 4-4-nya kita blok saja. 4-4-nya masukkan di sini, yang lain tidak usah diisi. Dan plot normality, continue, oke. Ya, kita langsung lihat yang Sapirowic. Seperti ini ya. Apa artinya? Ini semuanya di atas 0,05. Berarti 4 kelompok ini, 4 data ini normal semua.
Jadi datanya terdistribusi normal karena di atas 0,05 semua. Oke, selanjutnya ngapain ini? Kita ikuti aja yang di PowerPoint ini. Ya, ikuti langkah yang ada di PowerPoint ya. Ini mungkin kalau besok kalian skripsi, misalnya yang sering pakai begini itu dari teknologi ya, atau formulasi. Formulasi kan sering melakukan pengujian berulang ya, misalnya pada waktu farmakologi juga, analisis juga ada ya, farmasi sering pakai ini. Kalau yang berulang lebih dari 2 kali ya kita pakai ini, repeated ANOVA ya. Jangan pakai UJT yang diulang-ulang, pakai repeated ANOVA. Caranya bagaimana ya? Lewat analyze general linear model ya, GLM, kemudian repeated measure ya, pengukuran berulang, kemudian litin sensiknya, number of level berapa? 4 ya, kalau 5 tulis 5, ini 4. Pilihkan aja glukosa misalnya, glukosa, kita klik add ya, kemudian klik define, pindahkan semua ini ke sini ya. Kemudian kita klik EMBIN, ini kok glukosa itu? Oh ya. Kemudian kita centang kompartemen. Ini pakai LSD aja ya, ini sudah. Ini posoknya di sini. Ini continue, oke. Seperti ini ya. Nanti outputnya seperti ini ya. Ini dari tabel multivariat test ya. Tahu bahwa nilai signifikansi kurang dari 0,05 ya. Ini 0,00 ini. Semuanya ini. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan pada tiap perlakuan minimal 2 perlakuan yang berbeda ya. Jadi untuk uji ini untuk melihat secara umum bahwa ada perbedaan ini. Dari 4 kali pengukuran ini ada perbedaan. Tapi belum tahu, minimal ada sepasang ya. Kita belum tahu yang mana yang berbeda. Cara melihat yang mana berbeda kita lihat di ini pairwise comparisonnya, ini semacam post hoc ya, yang bawahnya tabel pairwise comparison merupakan hasil yang menunjukkan hubungan antara yang pertama dengan kedua, pertama dengan ketiga dan seterusnya. Nilai sig
menunjukkan kurang dari 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan signifikan pada setiap perlakuan pengukuran. Ini semuanya ada bintangnya, ya, semuanya signifikansinya 0,000 ya. Berarti setiap kelompok ya atau setiap pengukuran ini berbeda. Ya, berarti ini dengan ini ada beda, ini berbeda semua. Ya, ada perubahan. Ya. Jadi tiap waktu pengamatannya ada perubahan yang signifikan. Ya. Jadi ini ke sini berbeda, di sini berbeda, ini berbeda. Ya, jadi semua angkanya berbeda. Ya. 2 dan 4 juga berbeda. Jadi ini juga berbeda, ini juga berbeda, semuanya berbeda. Ini datanya bagus ya, artinya ada perubahan ini. Ada perubahan yang signifikan yang terjadi pada setiap pengulangan pengukurannya. Ada perubahan yang signifikan yang terjadi pada tiap pengulangan atau tiap pengukuran. Pengukuran 1, 2, 3, dan 4. Ya. Tapi kalau dari uji normalitas misalnya datanya tidak normal ya, kita tidak bisa pakai. Kita tidak bisa pakai uji repeated ANOVA ya, tapi pakai alternatifnya yang namanya apa? Yang namanya uji Friedman. Ya, kalau tadi datanya sama seperti itu, tapi tidak bisa dipakai karena datanya tidak normal, kita pakainya Friedman. Ya, Friedman ya. Kita coba saja ya. Kita coba pakai data tadi ya. Ini pura-pura ya, kita asumsikan ini tidak normal ya, sehingga kita tidak bisa pakai uji ANOVA, repeated ANOVA. Kita pakai uji yang lain ya, analyze. Terus masih yang mana? Kalau tidak normal kita pakai non parametrik. Karena datanya banyak ya tadi, pengulangannya lebih dari 2 ya, kita tidak bisa pakai yang itu, tapi pakai yang K, pakai K related sample. Mau dicoba semua ya. Nah ini sudah ada Friedman kan, tentang Friedman ya. Dan kita tinggal oke. Ya. Dari uji Friedman bisa kita lihat bahwa signifikansinya 0,000 ya. Berarti ada perbedaan ya, minimal pada sepasang. Ya, ada perbedaan minimal pada sepasang data. Perbedaan. Kemudian untuk melihat mana yang berbeda, ya, jadi dari uji Friedman awal sudah bisa dilihat bahwa dia ada perbedaan ya, tapi belum tahu yang mana yang berbeda. Caranya dengan uji Wilcoxon, ya, uji posoknya dengan Wilcoxon. Masih ingat kan Wilcoxon? Jadi lewat non parametric test dikasih Wilcoxon itu related sample ya. Satu-satu dicoba ya. Satu DDS dengan PI
GDS dengan PP GDS dengan 2 jam, dan PP dengan ini GDS dengan PP 2 jam satu-satu ya dicoba ya. Kemudian PI dengan PI dengan 2 jam, kemudian BP dengan ya, berarti ada 6 pasang ya, 6 pasang kosong. Kita lihat seperti ini ya. Kita lihat rekapnya saja. Semuanya signifikansinya 0,0005 ya, berarti lebih kecil dari 0,05. Artinya apa? Ya. Artinya apa? Bahwa dapat perbedaan sama seperti ini tadi repeated ANOVA ya. Ternyata hasilnya tidak beda jauh ya, sama hasilnya, bahwa terdapat perbedaan signifikan pada semua pengulangan ya, pada semua pengukuran. Kalau informasi seperti itu, pengetahuannya seperti apa? Kalau informasinya bahwa terdapat perubahan pada semua pengukuran atau semua pengulangan, terdapat perubahan signifikan ya, atau terdapat perbedaan signifikan. Kemudian kesimpulannya apa atau pengetahuannya apa? Kesimpulannya apa? Bisa kalian baca dari sini bahwa kadar glukosa darah berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Jadi kondisi tertentu yang meliputi pemberian insulin setelah makan, dan setelah makan 2 jam ini memberikan perubahan pada kadar glukosa dari pasien ya. Ini bisa diambil dari sini. Kadar glukosa darah berubah sesuai dengan kondisi tertentu. Ada pertanyaan untuk repeated ANOVA? Oke, ya. Sekarang kita masuk ke alternatif ANOVA ya. Alternatif ANOVA. Sebelumnya saya tawarkan dulu apakah ada pertanyaan ya. Teori 1 siapa itunya ya, koordinatornya? Kopinya siapa? Saya, Pak. Hernando ya. Saya biasanya kalau kuliah, kalau dulu ya, mesti mahasiswa diingatkan dulu. Sekarang kok nggak pernah ya. Ya mungkin ya kebetulan ya saya ingat terus kok. Kenapa Hernando nggak menghubungi dosen
Karena dianggap pasti ingat itu ya. Karena dari bapaknya sendiri sudah post di headlink seperti itu, mungkin jadi menurut saya sudah sesuai dengan jadwal gitu Pak. Jadi sebaiknya dihubungi, karena saya tadi kesulitan mau nge-share ini link. Tidak masuk link dulu, maksud saya mau share WA gitu linknya, tapi saya nggak punya nomor kamu. Ya. Baik Pak, mohon maaf untuk kedepannya nanti saya ingatkan kembali Pak. Kamu nggak mau lagi. Misalnya kamu mengulang, jangan mengulang ya. Ya, maksud saya, tadi saya agak bingung mungkin. Ini lewat, saya cari-cari. Terus saya agak gaptek dari untuk link itu. Cara nge-share-nya gimana nih, ada 5 kelas ya. Masuk, cari-cari dulu tadi, makanya agak lama. Jadi kalau ada WA gitu, ya mungkin merasa sudah itu ya, padahal dosennya kesulitan tadi. Ya takutnya saya mau ngirim nge-share ini masuk ke kelas lain, kayaknya ngutak mati dulu, butuh waktu ya. Kalau teori 3 ya, siapa ketua kelas ya? Ini teori 3 ya? Satunya 2 atau 3? 3 Pak. 3. Oh iya, siapa ketuanya? Siapa namanya? Mikael Pak. Mikael ya, oke. Mikael. Bentar ya, saya screenshot dulu nih, harus ada bukti. Ya sebaiknya menghubungi ini dosen, nggak apa-apa lah. Saya screenshot dulu. Ada pertanyaan? Mikael? Ada Pak. Mikael, gimana kamu bisa ngikuti? Mana Mikael ini? Mikael. Mana Michael teori 3? Kristen Bu. Halo. Michael kemana ya? Tadi baru besok. Kemungkinan jaringannya Pak. Gitu. Baru bersuara kok hilang gitu ya? Mohon maaf Pak, tadi itu bukan yang pas Bapak tanya itu, yang jauh bukan Mikael Pak, itu teman sendiri. Terus kan Bapak tanya siapa yang khotib, terus kita mewakili untuk tahu kalau kita yang khotib. Saya kira Michael sendiri yang menjawab. Pak. Oh, jadi dari tadi belum masuk Mikael ya? Kalau untuk belum masuk atau sudahnya, saya belum tahu Pak. Tadi ada kok Mikael Dufa ya? Siapa namanya? Mikael. Iya Pak, Mit ada. Ini tuh ada Dufa. Muncul Mikael Dufa siapa? Wah. Saya khawatir mahasiswa menghidupkan Google Meet tapi lah entah kemana dia. Kalau gangguan jaringan kan tentunya tidak muncul di Google Meet ya. Biasanya suka curigaan. Dan mahasiswa ada beberapa yang pantas dicurigai. Ya nggak usah curiga lah. Positive thinking ya. Tapi
Gimana kebaikan bersama ya. Oke lah. Kalau tidak ada pertanyaan berarti tidak sulit ya. Tidak sulit ya. Saya hari ini merasa kurang sehat ya, tadi malam sakit leher ya. Mungkin terlalu sering di depan laptop, depan komputer ini sakit sekali. Iya. Kalau lihat mahasiswa semangat itu sakitnya hilang. Tegang dan gerak-geraknya sakit. Doain ya supaya cepat sembuh ya. Iya Pak. Amin Pak. Enggak enak. Kalian pernah ngalamin ya sakit leher? Saya baru sekali ini kok. Semester 5 sudah ada kuliah farmakoterapi ya? Sudah Pak. Saya ngisi juga ya? Ya saya ngajarnya farmakoterapi infeksi dan malignansi itu semester 5 ya? Bukan Pak. Semester 7, Pak. Oh semester 7. Oh semester 7. Kalau semester 5 itu yang apa ya? Endokrin, saluran cerna, sama saluran nafas Pak. Aku enggak. Oh semester ini ya? Aku enggak mulang ya. Iya ya. Jadi Zoom saya baru aktif. Saya minta izin ya, saya kan sekarang di rumah. Saya harus ke kampus ini, minta izin saya ya, saya OTW ke kampus dulu ya. Boleh nggak? Baik Pak. Ya, tapi kita pindah ke Zoom nanti. Baik Pak. Saya kirim link bukunya. Baik, Pak. Kita keluar dari aku langganan Zoom. Kalian pernah nyoba nggak di Telkomsel itu ada Zoom 1 hari 15.000. Jadi untuk kalau pagi ini saya mesti langganan dulu, tapi kok lama tadi responnya. Ini baru aktif ini. Saya kirim linknya dulu ya. Baik Pak. Kalian sarapan dulu lah ya. Berarti sekitar 15 menit ya. Nah, buat ini dulu sebentar link Zoom ya. Karena aku nggak punya nomor HP kalian, nomor WA, siapa yang dihubungi. Bentar saya buka dulu. Bentar ya. Buka Zoom. Kalau di kampus kadang-kadang sinyalnya bagus, kadang jelek ya. Gimana bikin schedule ya? Bentar ya. Sebentar. Bikin schedule bagaimana sebentar. Udah kok. Nggak usah di schedule lah, langsung aja ya. Saya kirim kemana nih? Ke chat ini ya. Chatnya. Baik Pak. Chatnya apa? Sudah masuk. Masuk. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, di sekitar 15 menit ya.
Aku tak pakai celana panjang dulu, aku terus ngajar pakai celana pendek ini. Kok sudah ada yang masuk nih? Iya, nanti ya, tapi 15 menit ya, sudah ada yang masuk ya bolehlah. Akan masuk, saya izin keluar ya dari Google Meet yang perjalanan ke kampus, karena dari kampus ini, ya. Baik, Pak. Oke, silakan masuk Zoom. Zoom itu bisa 300 orang. Kamu ngajak tetangga juga boleh. Baik Pak, terima kasih.